Semangat pagi buat kita semua, khususnya 10 akuntansi 1 dan 10 akuntansi 2. Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, untuk pertemuan keempat, kali ini Ibu akan membahas masalah kebutuhan manusia yang masih berhubungan dengan kelangkaan sumber-sumber daya yang dihubungkan dengan kebutuhan manusia. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dengan singkat dan cepat mengenai tentang analisis kelangkaan sumber-sumber daya, dan saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia. Ibu awali dulu dari pengertian kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk tercapainya kepuasan rohani maupun kepuasan jasmani. Kemudian, kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas. Nah, kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas ini bisa dibagi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, ya, contohnya makanan, minuman, dan juga tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder atau disebut juga dengan kebutuhan pelengkap. Ya, misalnya saja meja, kursi, ya, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Ini termasuk misalnya saja perhiasan atau kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Nah, penggolongan kedua yaitu kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama itu adalah kebutuhan sekarang. Ya, kebutuhan sekarang itu maksudnya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga, ya, tidak bisa ditunda. Misalnya saja kebutuhan untuk makanan, kebutuhan untuk minuman, dan juga kebutuhan untuk memiliki pakaian. Dan yang kedua, itu adalah kebutuhan yang akan datang, ya. Misalnya saja kebutuhan untuk perlindungan jiwa semacam asuransi ataupun kebutuhan untuk memiliki tabungan. Nah, penggolongan yang ketiga itu adalah kebutuhan menurut subjek yang menggunakan atau orang yang menggunakan. Itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah kebutuhan individu atau perorangan, dan yang kedua itu adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Nah, contoh dari kebutuhan individu, ya, misalnya saja kembali lagi ke kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk kebutuhan kolektif atau bersama itu misalnya saja kebutuhan jalan raya ataupun jembatan ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian penggolongan kebutuhan yang ketiga yaitu adalah kebutuhan menurut sifatnya. Ya, ini dibagi 2. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani, ya, misalnya saja kebutuhan akan khotbah rohani, ya, yang bisa membangkitkan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Maksud saya kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan kebutuhan jiwa, ya, misalnya saja kita membutuhkan khotbah untuk membangun iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah kebutuhan jasmani, ya, itu berhubungan dengan kebutuhan raga kita, ya, kembali lagi kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, ataupun bisa pakaian dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian kita masuk kepada alat pemuas kebutuhan. Ya, alat pemuas kebutuhan itu ada dua. Yang pertama barang, yang kedua adalah jasa. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan? Ya, ini ada beberapa ya, di antaranya yang pertama, menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perlu membuat perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Kemudian cara mengatasi kelangkaan berikutnya adalah memelihara kelestarian alam. Kemudian memanfaatkan sumber daya pengganti, ya. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Nah, demikian beberapa cara mengatasi kelangkaan sumber daya. Nah, demikian penjelasan singkat Ibu untuk pertemuan keempat ini yang membahas masalah kebutuhan manusia. Ya, Ibu berharap kalian masih terus semangat mengikuti pembelajaran-pembelajaran dari Ibu walaupun hanya via daring. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh melakukan proses belajar mengajar secara offline. Ya, terima kasih buat atensi kalian semua. Semangat pagi.